Ketua Umum PSSI, Erick Thohir meminta para penggawa timnas Indonesia mewaspadai permainan Filipina yang kini punya banyak kekuatan dari benua Eropa pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan kembali melakoni babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua dengan menghadapi Filipina pada bulan Juni 2024 mendatang. Jelang laga tersebut, timnas Indonesia secara di atas kertas sedikit lebih unggul dari Filipina lantaran belum pernah kalah dari 2 laga terakhir. Bahkan, anak asuh Shin Taeyong tersebut sukses raih 2 kemenangan beruntun saat menghadapi rival dari Asia Tenggara, Vietnam. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Filipina yang belum pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir di semua ajang. Sementara itu timnas Indonesia dengan bekal 2 kemenangan beruntun, membuat mereka merangsek naik ke urutan 2 grup F lewat torehan 7 angka. Skuad Garuda pun berpotensi besar lolos ke putaran ketiga andai di 2 pertandingan terakhir termasuk saat berjumpa Filipina mampu raih kemenangan. Jelang pertandingan tersebut, Erick Thohir memberikan lecutan semangat buat para penggawa timnas Indonesia. Erick Thohir berkaca pada pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia beberapa waktu lalu, di mana Garuda Muda yang awalnya diremehkan berhasil finish sebagai peringkat 4 besar. Siapa pernah terpikir tim U23 sampai di 4 terbaik di Asia? Tidak pernah kan? Buktinya bisa, ucap Erick Thohir. Meski timnas Indonesia sedang dalam tren positif, namun Erick Thohir meminta para penggawa Garuda untuk tidak meremehkan Filipina. Pasalnya, tim lawan saat ini juga sedang berbenah dan baru saja merekrut pelatih baru asal Belgia, Tom Saintfiet. Tak hanya pelatih baru, The Ascals bahkan menggaet beberapa pemain keturunan dari Eropa untuk jadi amunisi anyar mereka saat hadapi timnas Indonesia. Jangan anggap remeh Filipina, mereka sudah ambil pelatih dari Belgia. Mereka juga rekrut pemain Filipina di luar negeri. Kita juga jangan jumawa harus siapkan tim terbaik, katanya. Sebagai informasi, Filipina pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti diprediksi bakal diperkuat sejumlah pemain top Eropa. Seperti Neil Etheridge yang kini bermain buat Birmingham City di Liga Inggris, serta kuartet pemain Liga Jerman yakni John Patrick Strauss, Hansa Rostock, Sandro Reyes, Groot Herford, Rafael Obermeier, Paderborn 07, dan Gerrit Holtman, Darmstadt 98. Arya Sinulinga, angkat bicara soal isu timnas Indonesia lawan timnas Portugal di FIFA Matchday. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat selama 2024. Timnas Indonesia memang terus membangun kekuatan dengan menaturalisasi pemain keturunan. Selain mendatangkan pemain, PSSI juga mencari lawan-lawan kuat, salah satunya yang sudah dihadapi adalah timnas Argentina. Duel timnas Indonesia versus Argentina tersaji di FIFA Matchday Juni 2023. Namun, timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari juara Piala Dunia 2023 itu dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun menyatakan bahwa satu lawan kuat akan dihadapi timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday. Bahkan, PSSI sudah melakukan kontak dengan Portugal, Belanda, dan Jerman untuk menggelar laga uji coba internasional. Namun, Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki jadwal padat dan belum mengetahui ada ruang atau tidak untuk menghadapi tim-tim kuat. Namun, ia menjelaskan akan mengundang tim-tim hebat lainnya pada tahun depan jika jadwal tak padat. Tahun ini sangat padat. Saya nggak tahu apa ada ruang untuk mengundang timnas kuat. Kita lihat saja gimana nanti. Tapi tahun depan kalau kosong mungkin kita cari yang hebat-hebat, kata Arya Sinulinga di diskusi PSSI Pers, Sabtu 11 Mei 2024. Sementara itu, Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, dengan 2 pertandingan tersisa, peluang tim besutan Shin Taeyong itu untuk bisa lolos bukan hanya sekadar mimpi. Tahun ini full.
Bahkan kalau masuk putaran ketiga, kemungkinan dan peluang kita bisa masuk 100 besar itu ada. Jadi, saya rasa itu bukan mimpi ya, jelas Arya. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup F putaran kedua Grup F Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Timnas Indonesia pun dijadwalkan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kena kartu merah, Shin Tae-yong absen memimpin laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong tak kuasa menahan emosinya saat memimpin Timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Clairefontaine, Perancis, Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mencak-mencak ketika Timnas Indonesia U23 dijatuhkan hukuman penalti untuk kedua kalinya pada menit 74, setelah Alveandra Dewangga dianggap wasit Francois Letessier menjatuhkan penyerang Guinea U23, Algassi Mebah, di kotak terlarang. Sikap Shin Tae-yong di atas membuat wasit asal Prancis memberikan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah kepada pelatih 53 tahun tersebut. Alhasil, Shin Tae-yong diminta meninggalkan tepi lapangan dan menyaksikan sisa pertandingan dari tribun stadion. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hukuman kartu merah ini memaksa Shin Tae-yong absen memimpin skuad Timnas Indonesia saat menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sejauh ini, baik FIFA dan PSSI sama-sama belum mengeluarkan pernyataan terkait hukuman apa yang diterima Shin Tae-yong. Jika mengacu kepada tren terdahulu, ada pelatih Timnas Indonesia yang terkena hukuman larangan mendampingi tim karena terkena kartu merah. Sosok pelatih yang dimaksud adalah Aji Santoso. Mantan pelatih Persebaya Surabaya ini terkena kartu merah ketika memimpin laga Timnas Indonesia versus Bahrain di laga pamungkas Grup E kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Setelah kartu merah di atas, Aji Santoso dikenai denda 6.000 franc atau sekira 106,2 juta rupiah dan larangan mendampingi Timnas Indonesia dalam 4 pertandingan. Namun, hukuman yang diterima Aji Santoso ini tak sekadar efek kartu merah. Setelah memeriksa wasit yang memimpin pertandingan, FIFA menilai Aji Santoso menuduh perangkat pertandingan telah menerima sogokan dari sang lawan, sehingga banyak merugikan Timnas Indonesia yang tumbang 0-10 di pertandingan tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Shin Tae-yong menyampaikan kata-kata kasar kepada wasit Francois Letessier ketika mendapatkan kartu kuning kedua? Harapannya, Shin Tae-yong terbebas dari hukuman. Kehadiran Shin Tae-yong dibutuhkan untuk mengantarkan Timnas Indonesia menang atas Irak dan Filipina. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga di atas demi mengamankan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.